Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kenalkan, saya Esther Purnamasari Zega, NIM 2021-17015, mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Metode simplex adalah metode pemecahan persoalan program linear yang lebih kompleks, luas, dan besar yang dengan metode aljabar sederhana dan grafik sulit dan tidak dapat diandalkan. Metode simplex ini digunakan apabila terdapat dua variabel atau lebih pada program linear. Jika program linearnya memiliki dua variabel, maka kita dapat menggunakan metode grafik. Nah, sedangkan pada metode simplex ini, kita dapat menggunakannya jika variabelnya 2 atau 3 bahkan lebih. Nah, kita masuk pada contoh, di mana di sini diketahui maksimumkan Z sama dengan 3X ditambah 1 ditambah 5X2 dengan batasan atau constraint itu 1, 2X1 kurang dari atau sama dengan 8, 3X2 atau kurang dari atau sama dengan 15, 6X1 ditambah 5X2 kurang dari atau sama dengan 30. Nah, untuk langkah-langkah metode simplex. Yang pertama, kita mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang pertama, fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang pertama tadi yaitu Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Kita ubah menjadi Z dikurang 3X1 dikurang 5X2 sama dengan 0. Fungsi tujuan ini diubah untuk menghasilkan nilai kanannya sama dengan 0. Nah, untuk fungsi batasan, kita ubah menjadi kesamaan dan ditambah dengan select variable atau variable select, di mana pada batasan ini terdapat tanda pertidaksamaan. Maka kita mengubahnya ke dalam persamaan dengan ditambah variabel select. Nah, bentuk bakunya fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan dalam bentuk umumnya, ini merupakan bentuk umum, dirubah menjadi persamaan seperti ini dengan menambah satu variabel select. Nah, di sini ada istilah NK. NK ini adalah nilai kanan persamaan. Itu sama yang telah kita bahas tadi, ini merupakan nilai kanannya 8, 15, 30. Dan ini juga nilai kanan fungsi tujuan adalah 0. Nah, variabel dasar ini variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak video selanjutnya. Nah, yang kedua adalah tabel simplex yang pertama. Nah, setelah kita mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan tadi, maka kita cantumkan di dalam kolom. Min 3 ini nilai atau angka-angka di dalam tabel ini berasal dari variabel fungsi tujuan dan fungsi batasan, di mana di sini D-nya adalah 3 dan 5. Dan setelah diubah, maka hasilnya menjadi Z-nya bernilai 1, X1-nya bernilai 3, X2-nya bernilai 5. Begitu juga dengan fungsi batasan. Yang kita perhatikan adalah fungsi batasan yang telah diubah, di mana di sini adalah X1-nya 2, X2-nya 0, karena di sini tidak ada X2-nya. Maka di sini X3 ini merupakan variabel select. X3, X4, X5 merupakan variabel select. Nah, dan selanjutnya. Nah, setelah angka tadi dicantumkan di dalam kolom, maka kita mencari kolom kunci. Kolom kunci itu adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Nah, kolom kunci itu, cara mengetahuinya, kita lihat angka yang bernilai negatif, khusus bagian Z,
dan angkanya itu terbesar. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai negatif itu berada pada kolom X1 dan X2 dengan angka terbesar, maka yang terbesar adalah min 5. Maka ini merupakan kolom kunci. Nah, ini sama. Jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi atau sudah optimal. Nah, maksudnya jika tabel pada Z ini bernilai positif semua, berarti ini sudah optimal. Namun karena pada soal ini terdapat nilai negatif yaitu min 3 dan min 5, maka harus dioptimalkan. Next, baris kunci. Baris kunci ini baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Nah, langsung saja. Nah, langkah selanjutnya adalah mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Nah, lihat tabel ini. Tadi kita telah mengetahui menentukan kolom kunci, yaitu berada pada X2. Nah, sekarang kita menentukan baris kunci. Nah, baris kunci itu dengan membagi nilai kanan dengan angka pada kolom kunci, yaitu 0 bagi 5, 0, jadi di sini nggak ditulis. 8 bagi 0 yaitu tak terdefinisi, 15 bagi 3 5, dan 30 bagi 5 adalah 6. Nah, syarat untuk menentukan baris kunci itu melihat indeks atau hasil pembagian nilai kanan dengan kolom kunci yang terkecil. Nah, di sini yang terkecil adalah 5. Maka ini merupakan baris kunci. Nah, terdapat perpotongan pada kolom kunci dan baris kunci yaitu 3. Ini dinamakan dengan nilai pivot. Nah, selanjutnya kita menentukan baris baru. Baris baru ini diketahui yaitu pada variabel select 4 karena ada nilai perpotongan tadi. Jadi kita gunakan caranya menentukan baris baru pada variabel select 4, yaitu kita bagikan semua angka pada baris kunci kita bagi dengan 3, yaitu 0 bagi 3 0, 3 bagi 3 1, 0 bagi 3 0, 1 bagi 3 yaitu sepertiga, 0 bagi 3 0, 15 bagi 3 itu 5. Di sini belum ditulis, ini 5. Nah, maka hasilnya kita tulis ke dalam ini. Ini tetap tidak berubah. Yang berubah hanya X1, X2, X3, X4, X5, dan nilai kanan. Selanjutnya, kita tentukan juga baris yang lainnya. Ada baris Z, baris batasan 1, dan batasan lainnya. Nah, batasan 1. Rumusnya itu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Ini merupakan koefisien pada kolom kunci. Kolom kunci tadi ini koefisiennya min 5, 0, 3, dan 5. Nah, ini sudah kita selesaikan, yaitu ini. Maka yang tinggal kita cari itu min 5, 0, dan 5. Nah, setelah itu ini merupakan baris lama. Kita tulis kembali dan ini merupakan baris baru. Nah, caranya kita kalikan terlebih dahulu koefisien pada kolom kunci dengan nilai baris kunci yang baru. Maka nilai ini nanti hasil dari perkalian ini kita kurangi dengan baris lama. Maka hasilnya terdapat pada nilai baru. Misalnya, min 5 kali 0 itu 0. Hasilnya 0 dan min 3 dikurang 0 ini dikurang sama dengan min 3. Maka begitu seterusnya, begitu juga pada batasan 1 di mana koefisien pada kolom kuncinya 0 dan ini merupakan nilai baru atau hasil
dari perkalian. Dan ini merupakan baris keempat atau batasan ketiga. Ini merupakan koefisiennya. Ya. Nah, setelah selesai, maka kita kumpulkan nilai baru tersebut dan kita susun ke dalam tabel. Nah, ini perhatikan tabel ini merupakan tabel atas ini adalah tabel lama dan yang di bawah adalah tabel baru. Nah, syarat optimal itu jika nilai Z-nya semua bernilai positif. Namun kita lihat pada tabel baru ini masih ada yang bernilai negatif, yaitu min 3. Maka kita ulangi lagi untuk memecahkan masalah ini agar semua nilai Z ini adalah positif. Dengan cara kita ulangi seperti langkah sebelumnya. Kita cari kolom kunci, baris kunci, dan kita lakukan perhitungan kembali. Nah, ini kita lanjutkan perbaikan. Kita tentukan ini sudah pasti kolom kuncinya karena satu yang memiliki nilai negatif. Nah, untuk mencari nilai baris, maka kita lakukan pembagian nilai kanan dengan kolom kunci. Nah, 25 bagi 3 ini adalah hasilnya koma, jadi tidak ditulis lagi. 8 bagi 2 hasilnya 4. 5 bagi 0 ini tidak bisa. Dan min 5 per 6. Maka dari hasil pembagian ini yang terkecil adalah 5 per 6 atau minimumnya. Nah, maka yang baris yang kita dapatkan pertama adalah pada variabel select 5. Karena ada perpotongan pada kolom dan baris kunci 6. Maka ini memudahkan kita untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, kita bagikan angka X1 sampai X5 dan NK ini dengan nilai pivot. Nah, caranya 6 bagi 6, 1, ini 1, 0 bagi 6, 0, 0 bagi 6, 0, min 5 per 3 bagi 6 hasilnya min 5 per 18, 1 bagi 6 1/6 dan 5 per 6 5 per 6. Nah, langsung ini merupakan baris untuk kolom select variable X5. Nah, yang Z, X3 dan X4 kita lanjutkan mencarinya. Ya, ini merupakan koefisien pada kolom kunci, maka kita lakukan perhitungan di mana koefisien kita kalikan dengan baris baru dan hasil perkalian ini akan kita keluarkan dengan min 3. Contoh, min 3 kali 1, min 3. Maka min 3 dikurang min 3 sama dengan 0. Ini merupakan nilai barunya, hasil dari penjumlahannya. Begitu juga dengan batasan 2 dan batasan 3. Maka kita kumpulkan nilai-nilai baru ini, kita susun ke dalam tabel simplex. Nah, kita lihat pada tabel ini tidak ada nilai negatif pada variabel dasar Z. Maka ini tidak dapat dioptimalkan lagi, atau artinya hasil optimal. Maka kesimpulannya Z bernilai 27 1/2, X3 nilainya 6 1/3, X4 nilainya 5, dan X5 nilainya 5 per 6. Baik, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.